Saya mencoba menanggapi terkait dengan sentimen Demokrat kepada Anies Baswedan yang memang dimulai sejak Pilpres 2024 kemarin. Salah satunya ya kita tahu bersama bahwa Anies Baswedan akhirnya tidak mengajak AHY untuk maju di Pilpres 2024, tetapi lebih condong ke Muhaimin Iskandar atau Partai Kebangkitan Bangsa. Dan efeknya jelas memang gerbong yang dibawa oleh Muhaimin Iskandar itu tidak gerbong kosong, tetapi memang mesin partainya juga bergerak. Meskipun Partai Demokrat sendiri usai pisah dengan Anies Baswedan kemudian bergabung dengan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, berkoalisi dengan Jokowi, mendapatkan tempat, mendapatkan jabatan, yaitu menjadi Menteri Pertanahan. Tapi ingat bahwa selama ini Demokrat itu dipandang sebelah mata oleh pemerintahan Jokowi. Bahkan beberapa kali itu sebenarnya Jokowi itu ngecek terhadap infrastruktur yang telah dibangun oleh SBY namun mangkrak, yaitu disebut di media sosial itu adalah Candi Hambalang. Belum lagi Demokrat sendiri itu pernah dirusui, pernah hampir direbut oleh anak buah Jokowi yaitu Muldoko. Namun belakangan memang hal itu sudah dihapus oleh Partai Demokrat sendiri. Kenang-kenangan buruk tersebut sudah dihapus oleh Demokrat dan akhirnya sekarang Demokrat mendapatkan tempat di kabinet Jokowi. Saya tidak berusaha mengatakan bahwa ini adalah wujud tanda kutip adalah frustasi karena tidak diajak oleh Anies Baswedan dalam Pilpres kemarin, atau tidak mungkin ia bergabung dengan PDIP. Namun keputusan Demokrat ini pindah dari kubu Anies Baswedan kemudian ke kubu Prabowo Gibran ini dianggap menguntungkan bagi Partai Demokrat karena sekarang para juru bicaranya kembali tampil di televisi nasional. Sebelumnya hampir 10 tahun itu absen. Hanya mungkin beberapa orang yang tampil di televisi nasional. Padahal banyak sekali kader-kader Demokrat itu yang memiliki intelektual yang luar biasa. Ironisnya, narasi yang digunakan oleh juru bicara Partai Demokrat hampir sama dengan Fachri Hamzah. Jadi majunya Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta nanti ini hanya untuk menjaga elektabilitas Anies Baswedan pada 2029. Artinya, seperti yang disampaikan oleh Fachri Hamzah, jika nanti Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta, masyarakat akan menjadi korban. Karena Anies menurut Fachri Hamzah nantinya hanya akan menjaga elektabilitasnya agar nanti bisa maju di pemilihan presiden 2029. Istilahnya Fachri adalah Jakarta menjadi batu loncatan untuk Anies maju menuju ke istana. Yang perlu diingat oleh juru bicara Demokrat bahwasanya Anies Baswedan itu sebelumnya sudah ditawari oleh Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 lalu. Namun Anies memiliki komitmen untuk tetap memimpin Jakarta. Alasannya sangat jelas bahwa ia masih mengingat bagaimana para pemilihnya berjuang keras untuk memenangkan dirinya agar memimpin Jakarta, bukan untuk menjadi wakil presiden bersama Prabowo saat itu. Jadi itu sekaligus membantah pernyataan dari Fachri Hamzah dan juga juru bicara Demokrat yang mengatakan jika Anies maju kembali di Pilgub DKI Jakarta itu berarti ia ingin menuju ke istana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pernyataan juru bicara dari Demokrat yang mengatakan nama Sudirman Said masuk dalam radar Partai Demokrat. Selain memang Sudirman Said punya kapabilitas untuk menjadi kepala daerah karena sebelumnya ia juga sempat mencalonkan diri di Jawa Tengah. Saat itu ia berkontestasi dengan Ganjar Pranowo namun kalah. Di saat ini selain memang punya kapabilitas, tapi publik melihat bahwa ini seperti ingin memisahkan Sudirman Said dari Anies Baswedan. Jadi ia ingin membuat Anies itu sendiri lagi. Karena pertama, partai-partai yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, PKS, dan Nasdem, kini berencana akan bergabung dengan Prabowo Subianto. Jadi wajar jika akhirnya publik menilai bahwa Demokrat ketika menyebut nama Sudirman Said ini, ia ingin memisahkan Anies Baswedan dengan Sudirman Said. Karena kita ketahui bersama bahwa Sudirman Said ini adalah juru bicara pribadi Anies Baswedan. Bahkan ketika terjadi perceraian antara Anies dengan AHY, Sudirman Said saat itulah yang menjadi moderator antara pihak Anies Baswedan, yaitu Surya Paloh, kemudian Anies Baswedan, dengan Partai Demokrat. Namun perlu diketahui bahwa magnet Sudirman Said di Jakarta itu dipastikan sama seperti ketika Pilgub di Jawa Tengah. Artinya Sudirman Said ini belum memiliki elektabilitas yang tinggi, juga belum punya kinerja atau karya seperti ditorehkan oleh Anies Baswedan.
Yang ketiga adalah Partai Demokrat ini seperti terkena sindrom romantisme histori, bahwa dia masih merasa dirinya partai besar, seperti ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memimpin Indonesia. Padahal jika Partai Demokrat bangun, ia harusnya sadar bahwa saat ini publik melihat Partai Demokrat itu tidak seperti yang dulu. Artinya, seperti ideologi, kemudian pemilihnya, itu tidak sebesar dulu. Menurut saya, Partai Demokrat saat ini itu seperti terombang-ambing menentukan arah jalur politiknya. Yang dulunya awalnya perubahan, ingin melakukan perubahan, ternyata bergabung dengan keberlanjutan. Begitu menurut saya.